Ya, kita bicara tentang keistimewaan bulan Ramadan ya. Kita masuk slide selanjutnya. Al-Qur'an ya, dari surat Al-Baqarah ayat 108 yang menyampaikan bahwa Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya. Ini sesuai ya dengan nama pembicara ya, Syahrul Ramadan. Berapa hari yang ditentukan ya adalah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Sahabat-sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka keistimewaan yang pertama adalah Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai pedoman pegangan hidup manusia yang kemudian Allah jaga kemurnian Al-Qur'an ini. Maka kemudian turunan dari keistimewaan ini adalah kita diminta ya, dianjurkan, sangat ditekankan untuk memperbanyak amalan Al-Qur'an kita, interaksi Al-Qur'an dan diri kita selama bulan Ramadan. Ya, yang pertama ya, istimewanya adalah Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, ya, oke, dari hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, saya yakin sudah cukup banyak mendengar. Nah, ini kita sajikan hadis yang menguatkannya bahwa setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan. Ya, dari Rasulullah SAW bersabda, ya, idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa supidati syayatin. Ya. Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Ya, ya, sahabat-sahabatku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bagaimana keistimewaan bulan Ramadan. Ya, tadi kalau kita bicara mengetuk pintu langit gitu ya, tentunya kita harapkan adalah balasan ya, ampunan dan juga keberkahan dari Allah dengan dibukakannya pintu surga, dan Allah tutup pintu neraka ya, dan setan pun dibelenggu. Yang sering menjadi pertanyaan ya, setan sudah dibelenggu, tapi kemudian kenapa kita masih malas beribadah? Nah, gitu. Masih begitu ya, bahwa Allah dalam hadis Rasulullah ini menyampaikan sesungguhnya setan pun dibelenggu ya. Jadi kemudian banyak keistimewaan yang harusnya membuat kita semakin semangat beribadah, bukan justru kemudian tidak spesialkan Ramadan ya seperti bulan-bulan lainnya. Ya. Dan yang kedua, keistimewaannya adalah karena apa? Karena Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Ya, kita lanjutkan next. Kemudian yang ketiga, yang saya yakin sudah sangat paham dan kita juga idam-idamkan, bahwa di Ramadan terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan ya. Seperti Allah sampaikan dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ya, dalam beberapa redaksi kaitannya dengan malam Lailatul Qadar juga ada ya satu ayat di surah Ad-Dukhan yang menyampaikan keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang artinya dari Al-Qadar 1 ayat sampai 3 ini, sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya, nah ini yang jadi penyemangat kita ya. Belum tentu umur kita sampai 1000 bulan ya. Kalau dari hitung-hitungan kurang lebih 83 tahun begitu ya. Serasa umur manusia terlebih di Indonesia gitu ya, sudah jarang begitu ya usia sampai 83 tahun. Maka yang kita selalu hadapi Ramadan tiap tahunnya gitu ya, harusnya kemudian ya kita bisa mengoptimalkan ya agar satu malam tapi kemudian kita bisa beramal seperti 1000 bulan, bahkan lebih baik begitu ya. Oke, kita lanjutkan next. Kemudian yang menjadi istimewa tentunya ya, bahwa bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa ya, lebih-lebih di bulan Ramadan ya. Dari hadis riwayat Tirmizi ya, Nabi SAW bersabda, 3 orang doanya tidak tertolak ya. Yang pertama, yang kaitannya dengan tema kita,
sampai ia berbuka. Ya, meskipun ini juga konteksnya tidak puasa yang lain, tapi ini kita sebulan ya. Maka kemudian banyak sekali peluang agar kita berdoa ya. Dan sini Allah sampaikan dalam hadis Rasulullah ini doanya tidak tertolak. Yang kedua adalah pemimpin yang adil, dan yang ketiga doa orang yang terjolimi. Maka sahabat-sahabatku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menjadikan keistimewaan ini betul-betul ya menjadi keutamaan agar kita bisa lakukan. Jangan sampai kita ketinggalan, terlupa, atau bahkan kemudian tidak mengkhususkan agar betul-betul banyak beribadah di bulan Ramadan. Ya. Next. Nah, maka sahabat-sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita bisa melihat bagaimana keistimewaan setidaknya 4 sampai 5 keistimewaan ini yang menunjukkan bagaimana spesialnya bulan Ramadan. Maka salah satu quote yang harus kita resapi, jangan sampai bulan Ramadan kita ini seperti bulan-bulan biasa lainnya. Karena memang spesial dan harus kita berikan ya upaya optimal untuk mendapatkan keutamaan tersebut, meskipun tentu dengan kesibukan ya. Sempat tadi terlihat dalam chat gitu ya, meskipun hanya sekilas sudah ada yang bertanya gitu ya, bagaimana kemudian ketika harus bekerja dan sebagainya. Insya Allah nanti kita akan tanggapi di akhir ya dari sesi penyampaian ini. Kemudian yang terakhir ya, subtopik yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana ya upaya kita untuk mengutuk pintu langit tadi. Jadi kalau tadi kita sudah belajar bagaimana ya persiapan Ramadan, ya kemudian kita juga memahami kembali bagaimana ya kita bisa memahami keutamaan ya dari bulan Ramadan yang terakhir, kita akan mengoptimalkan amalan kita. Jadi tidak hanya meyakini, tidak hanya mengetahui secara kognitifnya, tapi kemudian amalan-amalan ini yang harus kita lakukan. Tidak secara ilmu saja, begitu. Nah, apa saja amalannya? Ya, kita bisa lihat. Ya, next, yang pertama dari hadis surat Muslim. Ya, ini yang menguatkan sholat 5 waktu bertemu dengan hari Jumat dan bertemu dengan bagaimana bunyi hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang satu di Jumat berikutnya, antara Ramadan yang satu dan Ramadan berikutnya, di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa selama seorang menjauhi dosa-dosa besar. Ya, hadis riwayat Muslim. Jadi sahabat-sahabatku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ya kita mengutamakan amal ya di bulan Ramadan ini, disampaikan antara Ramadan satu dan Ramadan berikutnya, di antara amal-amal tersebut akan diampuni dosa-dosa selama seorang menjauhi dosa-dosa besar ya. Jadi menguatkan kembali bahwa dengan aktivitas ibadah selama Ramadan ya menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang diampuni dosa-dosanya. Yang selanjutnya, oke. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Tentu kita di bulan Ramadan ya, ibadah yang paling terlihat atau pembeda dari yang lain adalah amalan puasa Ramadan. Dan ini hadis yang sudah sangat familiar ya, meskipun mungkin sahabat-sahabatku tidak secara khusus menghafalkan, tapi ketika sering ikut kajian ya atau bahkan di khutbah Jumat ya pada saat Ramadan akan familiar dengan hadis-hadis ini. Apalagi misalkan dalam sehari itu ada 3 kajian minimal ya, pada saat ba'da subuh ya, kemudian menjelang berbuka, dan pada saat tarawih. Nah, biasanya hadis-hadis ini sangat familiar disampaikan. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Ya, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambik. Nah, man soma nanti di sini perbedaannya ada hadis lainnya, tapi endingnya masih sama ya. Di man soma yang pertama. Jadi kaitannya dengan puasa tidak diragukan lagi dari hadis ini. Maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita dengan syarat ya karena iman dan mengharap pahala ya, bukan hanya kemudian di hadis lain tidak hanya kemudian kita hanya mendapatkan lapar dan next lanjut.
Aksi hadis yang mirip begitu ya, hanya perbedaan di bagian kosakata yang kedua. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man qoma, nah sekarang koma, qiyam ya, barang siapa melakukan qiyam Ramadan atau salat tarawih, khususnya ini spesifik karena iman dan mencari pahala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, jadi kalau tadi puasa, sekarang qiyam Ramadan spesifik salat tarawih ya. Maka mudah-mudahan kita terus berikhtiar ya, meskipun nanti ada yang kerja dan sebagainya, kita coba atur waktu gitu ya. Kemudian tetap melaksanakan qiyam Ramadan atau salat tarawih ya. Kecuali kemudian nanti memang kita lihat ya bagaimana optimalisasi waktu dan manajemen waktu ya di tengah kesibukan mungkin yang ada, bekerja harus full time begitu ya, antara ba'da isya kemudian sampai waktu sahur ya. Jadi menjadikan hal ini tentu sangat menjadi bekal yang baik ya ketika kita memahami kemudian mampu menata waktu-waktu kita dengan baik untuk mencapai keutamaan ya. Kita lanjutkan next. Setelah puasa, kemudian qiyam, dan sebelumnya kaitan dengan sholat, ya. Nah, ini kaitannya dengan menghidupkan sholat malam pada Lailatul Qadar. Nah, tadi sudah ada sholat tarawih, kemudian yang khususnya ada pada Lailatul Qadar. Jadi menghidupkan malam, ya, menghidupkan malam. Masih sama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Nabi SAW bersabda, man qoma Lailatul Qadri imanan. Nah, jadi bedanya tadi masih ada man qoma, tapi ini digaris bawahi lagi. Man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, hadis riwayat Bukhari. Barang siapa melaksanakan sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ya, Allah subhanallah ya. Jadi sudah terlihat ya template gitu untuk hadisnya ya, tapi dengan amalan ibadah mulai tadi dari puasa atau saum, kemudian menghidupkan sholat malam, ada kemiripan tapi khusus kemudian pada malam-malam Lailatul Qadar. Selanjutnya. Ya, ini bagian terakhir dari yang slide saya, dan nanti di akhir akan saya simpulkan ya bagaimana dari konteks untuk mengetuk pintu langit. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan kata-kata yang keji, dan juga untuk memberi makan kepada orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadis riwayat Ibnu Daud dan Ibnu Majah. Nah, saya garis bawahi terlebih dahulu di akhir hadis ini ya, menjadi pembatas antara sedekah dan zakat fitrah ya. Jadi bagaimana kemudian menjadikan sholat ini, menjadikan zakat ini gitu ya, menjadi keutamaan yang amalan keutamaan kita selama bulan Ramadan. Dan disampaikan bagaimana faedahnya atau manfaatnya menyucikan orang-orang berpuasa, jadi melengkapi puasa kita dari kata-kata yang sia dan kata-kata keji yang mungkin muncul secara tidak langsung atau bahkan tidak kita sengaja atau bahkan pun sengaja. Dan juga kaitannya dengan amalan sosial di sini, yaitu memberi makan kepada orang-orang miskin. Ya. Maka dari itu sahabat-sahabat Lajis Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 pondasi yang kemudian mudah-mudahan bisa menyokong diri kita untuk mengetuk pintu langit ya pada bulan Ramadan ini. Insyaallah 1 pekan lagi. Yang pertama persiapan ya, yang kedua kemudian kita mengetahui bagaimana keutamaan-keutamaannya, yang terakhir ya bagaimana kita kembali melihat ya, menguatkan juga bagaimana amalan-amalan utama selama bulan Ramadan ini. Dan inilah yang menjadi kekuatan kita ketika kita ingin berkata mengetuk pintu langit, membuka keberkahan dari Allah, membuka ampunan dari Allah, membuka pintu surganya Allah. Dan mudah-mudahan ya di persiapan yang tinggal beberapa hari ini, dan tentu
doa utama kita Allah sampaikan pada Ramadan. Dia mampu mengetuk pintu langit dan mendapatkan segala hal yang tadi kita harapkan, dan Allah berkahi setiap ikhtiar-ikhtiar kita. Ya, wallahu alam bisawab, itu sedikit yang bisa kami bagikan. Mudah-mudahan sekali lagi ingat bagi saya dan sahabat-sahabatku sekalian.